Kita harus ngucapin selamat iya. buat Bapenda Jakarta yang tahun ini sudah berhasil membawa pulang 2 penghargaan sekaligus di ajang Anugerah Humas Jakarta. Kemarin Jakarta itu rame banget, Oh iya Bang. Ada apa sih Po sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Pajak Daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Abang, ada yang mau Aye sampein. Kenapa Po? Ada apa Po? Kita harus ngucapin selamat iya. buat Bapenda Jakarta yang tahun ini sudah berhasil membawa pulang 2 penghargaan sekaligus di ajang Anugerah Humas Jakarta tahun 2023. Tahun 2023 ini. Apa aja Po? Ini Aye lagi pegang juara 3 inovasi karya kehumasan perangkat daerah. Keren. Nah, penonton tepuk tangannya mana? Iya, tepuk tangannya dulu dong. Apresiasi buat Bapenda Jakarta dong. Ini Po yang paling dahsyat yang Aye pegang. Juara 1 komunikasi publik perangkat daerah. Juara 1. Mantap. Luar biasa Po ya Bapenda ya. Semoga Bapenda Jakarta kedepannya makin maju lagi Bang. Amin. Semoga bisa terus maju dan didukung terus oleh para sobat pajak pajak dong pastinya, karena tidak mungkin ada penghargaan ini tanpa dukungan sobat pajak semua. Jadi jangan lupa ya. Sobat dukung pajak terus adalah kita. aset kita. Betul dong. By the way, Po, apa tuh Bang? Kemarin balikin dulu dong Po, biar iya. tetap kelihatan nanti sama kameranya. Oh baik. Kemarin Jakarta itu rame banget Po. Oh iya Bang, rame banget Bang. Kemarin dari siang pun kayaknya udah rame. Rame banget. Udah penuh mobil di mana-mana atau apalagi menjelang sore. Ada apa sih Po sebenarnya? Ini yang Aye dengar ya Bang ya. Kemarin itu adalah hari yang dinanti semua warga Indonesia. Semua warga Indonesia. Bener Bang. Emang ada apa sih? Kemarin akhirnya Coldplay, band favorit kita semua itu tampil di Gelora Bung Karno Senayan. Akhirnya konser ya Po ya. Akhirnya setelah jadi, menunggu Bang. berbulan-bulan, setelah war tiket yang dulu rame banget, akhirnya bisa nonton. Akhirnya buat yang nonton sih. Iya buat yang nonton ya. Akhirnya terselenggara juga Po ya. Dan kalau ngelihat dari story orang-orang kayaknya tuh seru banget ya Po ya. Kayaknya seru. Hype banget gitu kelihatannya ya. Yang pasti yang nonton di GBK itu kayak happy banget tuh. Happy banget dong pasti ya, mereka udah mungkin salah satu wishlistnya akhirnya terpenuhi. Karena banyak story-nya seru-seru banget. Seru-seru banget sampai bikin iri ya Po ya. Seru banget nih. Termasuk teman-teman aja juga pada nonton ke sana Po. Betul. Mereka cuman wah pokoknya seru banget ngeliatnya. Tapi emang Jakarta ya bisa dibilang banyak banget konser-konser dari band-band atau artis-artis internasional yang tampil di Jakarta. Bener banget. Sebelum Coldplay ini juga kan ada band-band yang lokal, band internasional juga banyak yang tuh. Yang gak kalah ramenya di GBK, Blackpink juga sempat tayang. Tahun ini ya Po ya. Sempat tampil tahun ini juga. Ada Blackpink, ada juga yang di tempat konser-konser dari Indonesia juga ada tuh Po. Nggak hanya konser-konser dari internasional artis, tapi dari artis lokal itu pun banyak yang tampil di Jakarta. Benar, dan itu juga ditunggu banget ya sama masyarakat. Benar, apalagi sesudah COVID kemarin ya, yang pertunjukan konser segala macamnya terhenti total. Jadi kayaknya tahun ini tuh meluapkan semua kerinduan akan hiburan di Jakarta ya Bang ya. Akhirnya hiburan bisa terselenggara selayaknya hiburan gitu Po ya. Bener banget. Tapi ngomong hiburan Po tahu nggak hiburan itu atau konser itu salah satu objek yang bisa dikenain pajak daerah loh Po. Ayo pernah dengar sih Bang. Jadi boleh apa tuh Bang? Itu dikenain pajak hiburan Po sebenarnya. Pajak hiburan. Gitu. Iya, itu tuh salah satu objek yang dikenakan pajak hiburan di DKI Jakarta. Gitu. Nah, untuk ngebahas itu di episode ini kita bahas tentang pajak hiburan Po. Boleh Bang. Ya, kita mulai aja Po ya. Siap. Nah, seperti tadi dibilang konser ataupun pagelaran musik itu masuk kategori pajak daerah dan dikenakan pajak hiburan. Itu diatur di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan Po.
Nah, Oke. apa itu pajak hiburan? Silahkan Po, jelasin Po. Jadi pajak hiburan itu adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Jadi kalau ada hiburan yang berbayar ya pastinya Po ya. Oh ya, catatan ini untuk yang Nggak berbayar. semua hiburan itu kena pajak Betul, ya. betul. Jadi yang terkena pajak hiburan itu adalah semua penyelenggaraan hiburan yang berbayar. Yang menjual tiket. Yang menjual Ya, tiket. ada HTM-nya, harga tiket masuk itu pasti dikenakan Pajak hiburan. pajak hiburan. Kalau yang gratis yang bisa ditonton secara bebas itu tidak terkena pajak hiburan. Iya. Jadi nggak serta-merta hiburan ada pajaknya, enggak. Ya, kalau yang free memang bisa diakses sama siapapun tanpa harus berbayar, ya itu nggak dikenakan pajak hiburan ya Po ya. Betul. Gitu. Nah, terus tadi yang tidak dipungut pajak hiburan ya Po ya. Kalau objeknya apa sih Po? Kalau pajak hiburan sendiri itu tadi objek pajak hiburan, jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran atau yang berbayar yang tadi kita bilang Bang, yang ada tiketnya. Yang ada tiketnya ya, itu Tiketnya berbayar ya. tiketnya berbayar itu jadi objek pajak hiburan. Betul. Nah, sedangkan kalau subjek pajak hiburannya Orang pribadi atau badan yang mengikuti hiburan. Yang menikmati hiburan. orang pribadi atau badan yang menikmati penyelenggaraan hiburan tersebut. Betul. Oke. Terus kalau untuk wajib pajaknya Po? Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburannya. Jadi kayak semacam IO kali ya. IO-nya. atau penyelenggara hiburan tersebut itu yang dikenakan, yang diwajibkan, yang ditunjuk sebagai wajib pajak itu harus bayar pajak hiburannya. Gitu. Nah, tadi kan Po bilang tuh tadi ada konser internasional, ada lokal. konser lokal, mungkin juga ada pagelaran-pagelaran yang lain. Tarifnya Po, tarif pajak hiburannya gimana Po? Mungkin bahasanya bukan lokal ya, mungkin artis nasional kali ya Bang ya. Tunggu, sebelum ngomong ke tarif dulu, kita ngomongin tentang dasar pengenaan pajaknya dulu Po. Dasar pengenaan pajak. Itu dasar pengenaan pajaknya berapa sih Po? Maksudnya gimana tuh dikenain si pajak hiburan itu atas apa gitu? Pajak hiburan, dasar pengenaan pajaknya yaitu dari jumlah uang yang seharusnya diterima. Jadi termasuk potongan harga atau tiket cuma-cuma yang diberikan. Jadi total uang yang diterima dari si penyelenggara hiburannya. Gitu. Itu dasar pengenaan pajaknya ya Po ya. Itu dasar pengenaan pajaknya. Oke. Jadi kalau misalnya misalnya si penyelenggara hiburan itu misalnya dia berhasil menjual tiket misalnya 1 juta, itu sebagai dasar pengenaan pajaknya. Betul. Ya, nah. Oke, terus abis gitu tadi Aye sebutin tentang ada pagelaran ya Po ya. Ada yang pagelaran internasional, ada juga pagelaran yang mungkin lokal, atau juga ada festival musik yang memang free gitu. Pasti ada tarif-tarif pajak hiburannya kan? Untuk tarif pajak Itu hiburan sama nggak sendiri, tarif pajak hiburannya? Untuk tarif pajak hiburan di DKI Jakarta ada beberapa macam tarif ya. Oh, ada beberapa. Tergantung jenis hiburannya. Oh gitu. Jadi tergantung hiburannya, tarifnya juga beda-beda. Betul banget. Semakin menghibur semakin mahal? Apa bagaimana? Semakin internasional semakin mahal. Oh, semakin internasional semakin mahal. Kasih tahu Po apa aja. Boleh. Yang paling awal kita punya bioskop. Abang seneng nonton bioskop? Oh, favorit Po, itu sih dari waktu zaman dulu. Seneng banget, siapa sih yang gak suka nonton bioskop? Itu objek pajak hiburan. Objek pajak ya itu ya ternyata ya. Untuk bioskop itu ada tarif pajak hiburannya 10% Bang. 10%. Jadi pas kita beli tiket buat ke bioskop itu udah include. Udah include 10% pajak hiburan di situ. Oh gitu. Jadi udah dikenakan secara otomatis ya bayar pajaknya. Betul. Berikutnya apa lagi Po? Ada tarif pajak pagelaran kesenian musik tari busana yang berkelas lokal atau tradisional. Kalau itu 0%. 0%. Iya betul. Untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0%. 0%. Gratis dong Po ya. Bukan gratis, maksudnya ini 0% ya Po ya. 0%. Pajaknya ya. Pajaknya 0%. Karena lokal kali ya, untuk mendukung biar industri biar tradisional. Jadi tradisional untuk kita memajukan kebudayaan tradisional kita ya. Betul. Kita mendukung Pemprov DKI Jakarta khususnya mendukung perkembangan seni tradisional Indonesia. Oleh karena itu tarif pajaknya diberikan sebesar 0%. 0%. Mantap nih. Terus berikutnya ada pagelaran kesenian musik tari dan busana yang berkelas nasional. Di situ tarifnya sebesar 5%.
5% nih kalau untuk 5%. yang skalanya nasional nih. Betul. Oke. Terus ada apa lagi, Po? Ada pagelaran kesenian musik tari busana yang berkelas internasional. Kalau ini dia di 15%. Nah, termasuk yang kemarin baru konser tuh ya. Betul. Berarti itu tarif pajak hiburannya 15%. sebesar 15%. Jadi tiket yang kalian atau semua yang sudah beli sudah termasuk 15%. Nah, pantasnya kemarin waktu beli itu kan ada pengumuman dari IO-nya kan, harga tiket langsung ada pajaknya juga, terus ada fee apa gitu ya. Iya. Itu termasuk pajaknya tadi ya 15% ya. Jadi yang sudah dibayar total dari penikmat hiburan itu sudah termasuk pajak hiburannya. Pajak hiburannya. Kalau untuk yang kelas internasional sebesar 15%. 15%. Jadi sobat pajak jangan lupa nih kalau misalnya ke depan-depannya akan ada konser-konser yang ditunggu-tunggu juga, baik yang kelas internasional ataupun nasional, ada tarif pajaknya udah dibayarkan di situ otomatis. Gitu. Oke, berikutnya ada apa lagi? Kita punya aduh, abang geser dong. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0%. Oh, kalau untuk kontes kecantikan yang tradisional ya, Po ya, yang kelas-kelas lokal gitu ya. Tadi kembali lagi kita mau memajukan kebudayaan tradisional kita. Makanya di sini tarif pajaknya diberikan sebesar 0%. Oke. Terus ada berikutnya? kontes kecantikan yang berkelas nasional. Kalau itu ada di tarif 5%. 5%. Oke. Terus berikutnya ada kontes kecantikan internasional sebesar 15%. Jadi kalau yang sifatnya internasional itu 15% ya, Po ya. Betul. Mau pagelaran musik, mau kontes kecantikan itu 15%. Mungkin kita pelajari lebih lanjut kali ya tarif berikutnya. Oke. Ada apa Bang berikutnya? Ada berikutnya tarif pajak untuk pameran nih. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0%. Jadi mungkin ini kayak artis kesenian yang mau menunjukkan karya seninya mungkin ya. Iya, tapi yang non komersial apa ya, dijual memang tidak ya, berbayar cuman gitu, ingin hanya untuk display aja untuk semua display. orang, memang tidak ada pembayaran tiket masuknya, itu ya otomatis 0% gitu. Nah, berikutnya tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial nih. Oh, oke. Sebesar 10%. Jadi kalau tadi lagi kalau ada tiket masuknya itu ada biayanya dikenakan 10%. 10%. Ini untuk yang sifatnya pameran ya, Po ya. Pameran yang eksibisi komersial, mungkin gitu ya. ya. Yang komersial. Mungkin betul. yang ada transaksi dagang di dalamnya ya, kayak PRJ kemarin ya. Nah, model-model seperti itu ada pengenaan tarifnya sebesar 10%. Baik. Gitu. Nah, berikutnya nih yang paling anak-anak jaksel Cela atau anak-anak muda ya, nggak anak jaksel doang sih sebenarnya. Enggak anak jaksel Mpok juga kayaknya aja. suka nih. Gimana? Ya. Astagfirullah. Apa Bang. itu untuk tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup atau live music, musik dengan disc jockey atau DJ dan sejenisnya sebesar 25%. Jadi jangan heran kalau sobat pajak main ke tempat yang menyelenggarakan hiburan yang disebut barusan, kok kenapa harganya total akhir yang dibayar, misalkan kita ada makan minum di sana ya, kenapa jadi lebih mahal? Karena di situ include hiburan yang tadi disebutkan, makanya tarif pajaknya 25%. Tarifnya 25%. Biasanya untuk hiburan malam ya, Po ya. Betul. Gitu. Jadi nanti dicek aja pas di billnya, memang pasti ada tarif untuk pajak hiburan. Betul. Gitu, 25% ya. Berikutnya apalagi nih, Po? Berikutnya yaitu tarif pajak untuk sirkus, akrobat, sulap yang berkelas lokal tradisional sebesar 0%. 0%. Berarti untuk sulap-sulap yang hiburan mungkin ulang tahun gitu ya, Po ya, yang memang intinya tidak ada bayar. Mungkin ini 0%. kali ya. Kalau di Ponorogo tuh kayak ada akrobat tradisional ya, yang apa itu ya? Seni budaya tari reok seni tuh budaya, ya. ya. Itu kan memang bisa ditonton ketika ada parade, ada pawai, dilihat, memang tidak berbayar ya, memang 0% jadinya. Gitu. Berikutnya, Bang. Ada tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% kalau untuk ini. Nah, berikutnya juga ada untuk tarif pajak permainan biliar, bowling sebesar 10%. Nah, Abang suka main bowling, Bang? Suka. Biliar juga suka. Nah, itu di tarif pajak juga tuh, Po, ternyata 10%. Jadi gitu. Karena itu termasuk kategori hiburan ya. Tempat permainan yang menyelenggarakan biliar dan bowling itu terkena
tarif pajak hiburannya 10%. Iya, 10%. Nah, berikutnya Po, apa lagi nih? Tarif pajak pacuan kuda yang berkelas lokal tradisional sebesar 5%. 5%. Oh, jadi kalau yang suka nonton pacuan kuda ya, tapi yang untuk lokal ya, tradisional itu 5%. Lalu untuk tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan tradisional juga sebesar 15%. 15% nasional dan tradisional. Nah, lalu ada lagi tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15%. Ini mungkin model-model kayak nonton kemarin Jakarta Aprix, Po. Oh, ya kan? Terus juga mungkin yang di Mandalika tuh. Tapi beda ya, karena itu kan bukan di DKI Jakarta ya. Dia kalau di Jakarta tuh Aprix kemarin tuh ya. Itu ada ternyata ada kita bayar pajak hiburan juga sebesar buat yang 15%. kemarin beli tiket ya. Iya, untuk yang beli tiketnya. Nah, lalu untuk tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10%. 10%. Berikutnya Bang. Lalu ada tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35%. Bener Bang, 35 Bang. Abang kalau bayar berapa Bang? 35% Po. Oh, baik. Kalau yang memang menggunakan fasilitas tersebut. Kebetulan kalau Aye mah pijatnya di rumah aja Po, manggil orang gitu. 35% ya Po ya kalau misalnya gitu ke fasilitas panti pijat tersebut. Oh baik. Oke. Berikutnya Bang. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran atau fitness center sebesar 10%. Oh jadi kalau pusat kebugaran fitness pun kita bayar ya 10% iya dong. Ya. Po kan salah satu member kan? Oh iya, gym ya. Iya, gym itu bayar tuh pajak hiburannya sebesar 10%. Oke. Apalagi nih? Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal tradisional. Ini juga dikasih lagi 0% Bang. 0% ya. Sebesar 0%. Ya, karena kelasnya lokal. Oke. Lokal tradisional. Lokal tradisional. Nah, berikutnya lagi ada tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5%. Dan terakhir ada tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15%. Mungkin yang kemarin pertandingan Asian Games ya. Iya, kalau berbayar ya. Iya. Ada memang beberapa yang jual tiket ya Po ya. Itu dikenakan tarif sebesar 15%. Banyak ya Po ya. Ada 22 kategori yang dikenakan, 22 jenis tarif pajak hiburan tarif ya. pajak hiburan. Mungkin dari yang kita sampaikan barusan nggak semuanya sobat pajak langsung oh gitu. Mungkin masih ada pertanyaan lebih lanjut nih ya kan terkait yang sudah kita sampaikan nih kepada sobat pajak nih. Jadi buat sobat pajak yang masih punya banyak pertanyaan terkait pajak hiburan ataupun pajak-pajak daerah lainnya, tetap bisa menghubungi kontak center Bapenda. Betul. Nah, kontak center Bapenda kita itu ada di yang pertama kontak center lewat telepon. Ada 1500177. Lalu juga ada di layanan email di callcenter.pajakdki@jakarta.go.id. Lalu juga ada di website kita, informasi tentang pajak hiburan juga ada di bapenda.jakarta.go.id dan layanan WhatsApp Jainab nih Po. Di nomor telepon 0812 6000677. Betul. Jadi selain yang sudah disebutkan barusan Bang, Bapenda Jakarta juga punya sosial media yang siap menerima pertanyaan wajib pajak. Tinggal kontak kita melalui sosial media Humas Pajak Jakarta. Ada di Instagram di akun Humas Pajak Jakarta. Ya. Kita juga punya di TikTok @humaspajakjakarta. Kita punya Twitter. Kalau sekarang sudah jadi X namanya. Ya. Kita ada di Humas Pajak JKT dan Facebook kita ada di Humas spasi Pajak spasi Jakarta. Betul. Dan juga yang terbaru channel YouTube kita dong. Oh iya. Humas Pajak Jakarta termasuk podcast kita. Ada di channel YouTube kita. Jadi tungguin pantau terus YouTube kita untuk episode-episode podcast yang akan tayang. Nggak hanya podcast ya, video-video terkait seputar pajak daerah lainnya, sobat pajak temukan di YouTube Humas Pajak Jakarta. Betul. Dan pastinya nanti kita akan memberikan informasi yang sangat berguna ya Po ya untuk sobat pajak semuanya. Oke, kayaknya kita hari ini kita cukupkan memberikan informasi tentang pajak hiburan sama tarif-tarifnya juga. Semoga sobat pajak juga bisa memahami dan mengerti ketika kita bayar konser kenapa bayarnya lebih mahal, karena memang ada tarif
pajak hiburannya ya, di dalamnya. Waktu kita konser misalkan artisnya artis nasional, kenapa harganya beda? Sedangkan waktu artis internasional harganya kok jauh lebih mahal gitu. Karena memang ada pembedanya tadi berdasarkan kelas kategorinya tadi, Po. Pajaknya gitu. pun berbeda di situ. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat Pajak sudah menyaksikan podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa apa, Po? Like, subscribe, komen, follow dan juga share kalau informasi ini bermanfaat pastinya gitu. Terima kasih, saya Andri. Saya Mia. Kita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.